Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya memperbaiki sebuah kipas angin. Kayak gini bentukannya, ini udah usang banget dikirim ke bengkel. Oke lah, kita benerin. Tapi nggak ada kabelnya. Ya, gimana cara benerinnya dan apakah masih bisa dibetulin? Yuk, tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Pertama, ayo kita cek dulu baling-balingnya lancar apa enggak. Ternyata baling-balingnya ini lancar, cuman kalau lancarnya seperti ini kelihatan busingnya udah mau rusak. Yang jelas harus aku persiapkan adalah sebuah kabel steker untuk menggantikan kabel steker yang hilang itu. Ada beberapa buah skrup di sini, kita buka dulu untuk bisa mengakses ujung dari kabelnya. Kayaknya butuh sedikit dicongkel. Soalnya skrupnya udah saya buka. Atau mungkin ada yang belum ya? Kok nggak bisa langsung dibuka? Jangan-jangan di bawah sini ada skrupnya. Ternyata ada skrupnya di ujung sini, di kakinya nih. Kan? Ada skrup tersembunyi 4 buah lagi ternyata. Dan sekarang kita bisa ngebuka bagian bawahnya. Kita kupas dulu kabelnya. Karena kita nggak tahu sejarah kipas anginnya seperti apa, korslet apa enggak, jadi yang pertama harus kita kerjain adalah melihat dia korslet apa enggak dengan cara seperti ini. Mengukurnya dengan avometer digital. Kita arahin ke dioda. Seperti ini. Terus kita hidupin saklarnya. Nomor 1 kita lihat, kita cek di kabelnya, kabel warna coklat dan kabel warna biru. Nyambung apa enggak dia? Ternyata nggak nyambung sama sekali. Saklar nomor 2 nggak nyambung sama sekali. Saklar nomor 3 nggak nyambung sama sekali. Saklar 0 dalam keadaan saklarnya off, maksudnya nggak nyambung sama sekali. Artinya nggak korslet. Tapi kalau kita colokin ke arus listrik 220 volt pun dia nggak bakal hidup. Kalau gitu sekarang kita harus coba untuk mengakses bagian ini. Terus 4 buah skrup ini kita buka. Bagian ini kalau bisa dicabut kita cabut, kalau nggak bisa ya kita biarin aja. Soalnya ini nggak di skrup. Tuh, kan? Ada skrupnya ya, tapi udah dol. Terus kita congkel.
Dan karena tonjolan ini nggak bisa dilepas, akhirnya saya bikin cacat. Saya potong separuh supaya bisa diambil seperti ini. Kerennya belum pernah dijamper loh. Wah, ini rusak langsung dibuang kayaknya. Mantap. Oke lah kalau kayak gitu. Coba kita jumper. Tapi sebentar. Kapasitornya kayaknya rusak ini. Meleleh bagian sini dan kelihatan belendung. Tapi kita pengen tahu thermal fuse-nya putus apa enggak. Coba kita jumper. Cara mencari kabel yang di jumper itu seperti ini. Ini kan kabel dari steker ada 3 buah. Yang masuk ke saklar ini nggak boleh di jumper. Yang masuk ke saklar kan warna biru. Yang masuk ke spool warna coklat nyambung ke abu-abu. Jadi kabel yang warna abu-abu ini yang kita jumper. Kita kupas dulu. Di sinilah cari kabel yang warna abu-abu. Karena jarak yang paling dekat itu ternyata di sini dan kebetulan udah terkupas emang dari pabriknya, ya udah yang saya jumper akhirnya kabel abu-abu yang sebelah sini ke salah satu kaki kapasitor. Ingat ya, ke salah satu kaki kapasitor. Sekarang baru kita tes pakai ampermeter digital. Skala dioda seperti ini. Kita lihat di nomor 1. Nyambung nggak? Enggak. Nomor 2. Enggak. Kalau nyambung bakal kayak gini angkanya. Nomor 3. Enggak nyambung juga loh. Bisa ya? Wah, putus total berarti. Setelah aku cek lagi ternyata pemilihan kabelnya salah merhatiin tadi. Ternyata kabel yang masuk ke spool tuh yang warna biru. Ini nggak masuk ke saklar rupanya yang warna biru. Yang warna biru ini cuma disambungin di sini aja tapi nggak masuk ke sistem saklar. Yang masuk ke sistem saklar tuh yang warna coklat ke abu-abu. Jadi yang harusnya di jumper itu kabel warna biru. Udah saya sambung ke kabel warna biru. Sekarang ayo kita tes. Kita nyalain saklar nomor kita masih kita nyalain saklar nomor 1. Udah saya nyalain. Sekarang kita tes nyambung apa enggak. Kita lihat di ampermeter. Wow, nyambung kan. Nomor 2. Tuh, nyambung. Nomor 3. Nomor 3 kok nggak nyambung? Nomor 3 nggak nyambung. Nomor 0 korslet nggak? Nomor 0 nggak korslet. Sekarang ayo kita tes, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Sekarang posisinya di nomor 1. Sekarang coba kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup nggak dia? Tuh, hidup kan? Hidup. Cuman kebalik muternya karena salah masang jumper kapasitornya. Cara betulnya ya gampang. Kalau misalnya muternya kebalik, kita ganti jumpernya ke kaki kapasitor yang satu lagi, yang ini. Pas udah kita pindahin jumperannya ke kabel kapasitor yang satu lagi, ayo kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Wah, lambat. Nomor 2. Nomor 3. Ternyata muternya lambat, startnya lambat. Artinya bushingnya minta diganti. Atau kapasitornya yang minta diganti. Nih, tuh. Gak langsung muter dia. Dia berdengung dulu. Baru dia mau muter. Bushingnya minta diganti ternyata.
Oke lah, kalau kayak gitu sekarang kita ganti bushingnya dengan bushing yang baru. Saya udah siapin. Sekarang kita ke step by step membongkarnya. Yang pertama akan kita lakukan adalah membongkar 4 buah skrup yang ada di sebelah sini. Yang ini. Ternyata waktu diputer agak gampang dia. Jangan-jangan memang pernah dibongkar. Kita buka 4 buah skrupnya sampai semuanya terlepas. Oh iya, ternyata pernah dibongkar ini. Tapi nggak diapa-apain gitu, nggak dikerjain, dibongkar doang. Soalnya gampang banget tuh. Biasanya kan agak susah. Habis itu coba kita buka bagian ini. Skrup ini kalau bisa dibuka. Oh bisa. Soalnya sebagian kipas angin, kalau kondisinya kayak gini tuh skrupnya nggak bisa dibuka sebagian. Contohnya skrup yang ini. Biasa lengket banget, tapi untuk ini enggak pula. Mantap. Habis itu kita lepas skrup yang ini. Terus kita lepas spinya untuk pengancingnya ini. Ini pengancingnya udah nggak ori lagi. Soalnya udah longgar. Atau memang masangnya nggak bener kali ya. Oke. Nah, baru deh kita tarik. Terus kita pisahin seperti ini. Kita tarik, nggak bisa ditarik tuh karena bekarat, jadi kita harus bersihin dulu. Kita kikir sama kita semprot pakai cairan pembersih sampai bisa kita lepas. Kan baru bisa. Wow, asli sampai berkarat, ini banyak minyaknya, harus dibuang bushingnya. Coba kita ambil dulu yang bagian belakang, karena bushing belakang tuh bakal kita ganti juga. Nah, untuk mengganti bushing belakang kita bisa bentar. Saya mau cari celah dulu. Yang ini agak ribet karena kabelnya dimasukin di dalam lubang dan nggak ada celahnya di sini. Jadi harus kita buka dulu nih skrup yang ini. Longgar banget lagi skrupnya. Pernah dibongkar juga. 1, 2, dan 1 buah skrup lagi. 3.
Kita simpan skrupnya, kita tarik. Nah, oke. Terus ini harus diulur supaya spoolnya bisa lepas. Kita congkel nih pakai obeng. Nah, seperti ini. Harus diulur sedikit. Jangan sampai ketarik putus ya. Bahaya. Kalau putus nggak bisa dipakai lagi kipasnya. Nah, inilah celah yang kita punya untuk mengganti bushing. Lakukan dengan hati-hati sampai bushingnya terpasang. Caranya udah pada tahu kan? Buat yang kalian belum tahu, buat kalian yang belum tahu, gampang kok. Tinggal dicongkel aja seperti ini. Seperti ini. Nanti dia bakal terlepas. Tuh. Baru deh. Ini kita ganti. Udah rusak. Tuh. Ini dia yang lama, nggak usah diragukan lagi gimana kondisi kerusakannya, udah parah. Pantesan dia tuh waktu di nomor 1 speednya, muternya nggak bisa kuat. Atau minta dipancing dulu. Sekarang saya mau ganti dengan yang baru. Ini dia yang baru. Kita pasang. Pas udah saya cuci semua nih, jadi bersih banget, minyak-minyaknya udah nggak ada. Sekarang barulah kita setting. Sebisa mungkin sampai dia lurus, jangan sampai bengkok. Karena kalau bengkok atau miring, nanti muternya bakal seret juga. Jadi sama aja, kayak nggak kita ganti bushing. Lakukan settingan bushing pada as yang bagian satu lagi. Caranya hampir sama. Kita masukin, terus kita setting sampai dia benar-benar lurus. Udah saya pasangin, kalau gitu sekarang ayo kita tes ya. Setelah kita ganti bushing. Kira-kira setelah ganti bushing mau muter lancar apa enggak dia? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hidupin. Berdengung. Kalau memang nanti masih lambat startnya, bisa coba kita ganti kapasitor. Tapi sebelumnya kita pasang dulu semuanya. Oke, dan sekarang ini kapasitor yang saya gunakan adalah 1,5, aslinya kan 1,2. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Walah, tetap lambat start pertama. Kayak masang bushingnya kurang pas, jadi kurang lancar nih muternya. Harus dibongkar lagi. Dan ini kondisi setelah saya coba benerin asnya, benerin bushingnya. Sekarang kita tes. Tuh, lancar kan? Tadi masang bushingnya miring. Sekarang kita rakit semua cover-covernya. Akhirnya selesai juga proses
perakitan kipas anginnya. Sekarang ayo kita tes. Kita lihat hasilnya seperti apa. Udah saya colokin ke arus listrik 220 volt ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Tuh. Bisa hidup. Padahal kipas angin ini dari rongsokan sebelumnya. Tuh, ini nomor 1. Nomor 2. Weh. Lebih kencang daripada nomor 1. Nomor 3. Makin lebih kencang daripada nomor 2. Artinya spoolnya tuh normal. Dan kapasitornya memang udah saya ganti dengan yang 1,5 mikrofarad. Karena kapasitor dengan bentuk seperti ini udah pasti rusak. Nilainya udah berkurang kayaknya. Ini ada semacam bekas solderan atau memang udah pecah sih ini. Tuh, memang udah rusak dia kapasitornya. Tuh. Udah ada retak di sini. Dan udah belendung, terus ada sedikit semacam celah kebocoran. Sembuh deh kipas anginnya. Coba tetes kiri kanannya. Oke, dia bisa ke kanan dan dia juga bisa ke kiri. Sip. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye-bye.